saudara yang ada di rumah, kita percaya apapun keadaan kita hari ini, masa-masa sekarang Tuhan tetap baik dalam kehidupan kita. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau rindukan keberadaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita untuk terus bertumbuh, untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur bahwa setiap keadaan yang kita alami, Tuhan tetap hadir di dalam kehidupan kita. Biar setiap kecapi dalam hidup kita, kita mau menyembah Tuhan. Apapun keadaan dalam kehidupan kita mau bersyukur. Biar hari ini kita minta Roh Kudusnya turun saat ini, memenuhi setiap ruangan di tempat Bapak Ibu Saudara tinggal hari ini. Makasih Tuhan, Engkau baik. Hati kami Tuhan, Roh-Mu yang hidup penuhi Yesus. Kiara namanya Kiara namanya, oh Yesus. Mari kita serukan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati, kami mau buka hati kami hari ini Tuhan Yesus. Mari Engkau menjamah setiap hati yang merindukan Engkau Tuhan, kepenuhan akan Roh Kudus-Mu Tuhan, setiap perjanjian-Mu Tuhan, untuk mencurahkan setiap api Tuhan, api Roh Kudus itu boleh melanda kepada setiap jemaat di rumah Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Menyembahmu, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil
terjadi di tempat kami, terjadi di keluarga kami Tuhan. Kami mau merindukan Tuhan Engkau hadir semakin lebih lagi Tuhan melawat setiap kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kepenuhan akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kiarana maya syakarana nabarata ya shekere. Engkau hadir saat ini Tuhan. Kiarana maya shekere. Hilarada pataya syakarana barata ya shekere. Kami mau hormati keberadaanmu Tuhan. Hiarana namaraya syakarana barata ya Oh Yesus. Oh thank you Lord Jesus. Kami Tuhan tidak tahu harus kemana selain kami mencari Engkau Tuhan. Selain kami mencari Engkau Tuhan Roh Kudus. Thank you Lord Jesus. Oh Yesus. Ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan lebih dahsyat lagi Tuhan Engkau melanda setiap kami. Sebab setiap keajaiban demi keajaiban akan kami alami Tuhan. Sekalipun setiap sekeliling kami Tuhan rebah, di samping kami rebah, kami percaya kami bisa tetap tegak berdiri Tuhan. Sebab Engkau yang menopang kami Tuhan. Kemanakah kami mencari dahsyat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami, Engkau tetap dahsyat Tuhan. Engkau yang akan pulihkan setiap keadaan kami. Kami percaya dengan kepenuhan akan Roh Kudus-Mu, itu yang akan mengubahkan segalanya Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan hamba berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, kuasa-Mu menyertai hamba, terlebih-lebih Tuhan, umat-Mu dimanapun berada, pakai telinga pendengaran mereka Tuhan, Engkau menjangkau
jiwa-jiwa Tuhan lewat pemberitaan firman pada malam hari Tuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu terjadi buat setiap yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirman-Lah Engkau, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik, shalom jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan. Mari lambaikan tangan saudara, bukti saudara merespon kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, kita berjumpa lagi di rally doa 10 malam di hari yang kelima. Saya percaya bahwa dari waktu ke waktu Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Mari terus kita belajar saudara, memahami bagaimana kedinamisan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa Tuhan katakan kepada kita pada malam hari ini, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Ayat ini saudara tidak asing lagi buat kita. Ayat ini saudara adalah karya dan janji Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Dikatakan begini, Yohanes 14 ayat 16, boleh Bapak Ibu yang di rumah buka Android saudara, kita sama-sama baca ayat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca 1, 2, 3. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, seperti tadi di awal saya katakan, bahwa pekerjaan Roh Kudus sangat-sangat dinamis. Melebihi kedinamisan apa yang kita miliki sekarang. Teknologi yang kita miliki. Ketika saudara memiliki sebuah Android, Bapak Ibu pesan makanan secara online, Bapak Ibu masih menunggu waktu 1-2 jam. Tetapi ketika kita saudara meminta pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita, Dia langsung merespon. Dan tahukah Bapak Ibu bahwa Roh Kudus bekerja tidak dibatasi oleh waktu. Roh Kudus bekerja tidak dibatasi dengan hari-hari. Roh Kudus bekerja tidak dibatasi dengan waktu ke waktu, saudara. Nah, bagaimana Roh Kudus ini bekerja, saudara? Roh Kudus bekerja apabila kita bersinergi di dalam hidup kita. Kita mau merespon bahwa Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Janji Tuhan tidak pernah ingkar. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia buktikan itu sebelum Dia naik ke surga. Bapa Tuhan Yesus berjanji kepada kita untuk meminta kepada Bapa memberikan kita seorang penolong. Bukan penolong yang musiman. Bukan penolong yang harus dibayar, saudara. Bukan penolong yang transaksional. Tapi penolong itu kekal untuk selama-lamanya. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, janji Tuhan sangat jelas buat kita. Seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 18 begini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, ini janji Tuhan sangat jelas. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja. Dia pergi meminta kepada Bapaknya untuk kebutuhan kita. Dia meminta bukan kebutuhan Tuhan Yesus, tapi kebutuhan kita, saudara. Yaitu Roh Kudus yang menjadi penolong hidup kita untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, Roh Kudus sudah jelas bagian dari kehidupan rohani kita. Roh Kudus di dalam hidup kita ibarat 2 mata uang yang berbeda. Ibarat 2 mata sisi uang yang berbeda, saudara. Roh Kudus itu melekat di dalam hidup kita. Roh Kudus itu adalah bagian daripada kerohanian kita, saudara. Nah, tinggal bagaimana kita bekerja bersinergi dengan Roh Kudus itu sendiri. Bagaimana kita merespon apa yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, 2 Korintus 3 ayat 17 menulis begini.
Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah hingga pada detik ini bisa mendengarkan penyampaian firman Tuhan ini karena pekerjaan Roh Kudus. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Jemaat Gereja Pentakosta Antapani sehat walafiat, tidak terpapar oleh COVID, tidak terpapar oleh corona, itu saya yakin karena pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus itu dinamis dan taktis, saudara. Terkadang kita tidak menyadari pekerjaan Roh Kudus yang lakukan dalam diri kita. Terkadang kita selalu mengandalkan kemampuan kita, mengandalkan tenaga kita, mengandalkan pikiran kita, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan yang berada di rumah, bahkan seringkali kita berkata bahwa Roh Kudus seringkali kita sebut sebagai penolong. Tetapi ketika ada sedikit kesusahan, iman kita malah berbanding terbalik dengan ucapan kita, saudara. Roh Kudus seringkali kita sebut sebagai penghibur. Tetapi ketika kita mengalami duka cita, iman kita berbanding terbalik juga dengan ucapan kita. Dan Roh Kudus juga seringkali kita sebut pemimpin kita. Tetapi seringkali kita melangkah sendiri dan tidak menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, hidup kita ini penuh keterbatasan. Tetapi pekerjaan Roh Kudus tidak pernah terbatas. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Tuhan, dua hal penting yang kita harus ambil dari pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Galatia 5 ayat 25. Ini sangat penting, Bapak Ibu. Menulis, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dipimpin oleh roh, tentu kita tidak akan mengandalkan apa, saudara? Kita tidak akan mengandalkan pikiran kita. Kita tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tidak akan mengandalkan pengetahuan kita. Dan kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Karena Roh Kudus ada berkarya di dalam hidup kita. Katakan amin, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu, 2 Korintus 3 ayat 3. Kita menjadi surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ayat yang sangat luar biasa. Sekali lagi saya bacakan, kita menjadi surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Kudus. Jadi artinya bahwa Roh Kudus telah termeterai di dalam hidup kita. Sudah dimeteraikan, Bapak Ibu. Jauh sebelum kita meminta, sesungguhnya bahwa Roh Kudus itu sudah termeterai di dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita sinergikan Roh Kudus itu di dalam hidup kita. Roh Allah yang dihembuskan kepada kita itu adalah bagian daripada Roh Kudus yang melekat di dalam hidup kita, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, mari kita jadikan Roh Kudus menjadi pengendali dalam hidup kita. Dia berharga di dalam kekristenan kita. Dia berharga di dalam kerohanian kita. Bahkan lebih berharga lagi kita di mata Bapa kita sendiri. Kita lebih berharga di mata Tuhan Yesus sendiri. Makanya dia sampai pergi kepada Bapaknya meminta seorang penolong yang selama-lamanya untuk hidup kita bersama-sama dengan kita, saudara. Satu ayat lagi, Bapak Ibu. Di Ayub 34 ayat 14 dan 15 berkata begini. Jikalau Allah menarik rohnya dan mengembalikan napasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup dan kembalilah manusia pada debu. Artinya, saudara, bahwa roh Allah di dalam hidup kita ini begitu sangat penting. Bahwa roh Allah di dalam hidup kita ini menjadi napas kehidupan kita untuk memuliakan Dia, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia, saudara. Ketika kita berdoa, Roh Kudus akan hadir. Ketika kita berseru,
Roh Kudus akan menjawab. Ketika kita menyembah, Roh Kudus akan urapi kita, saudara. Begitu sentralnya Roh Kudus itu dalam setiap kehidupan kita. Sebagai wujud daripada respon kita bahwa Roh Kudus itu menjadi penopang hidup kita, menjadi pengendali hidup kita, menjadi pemimpin dan menuntun hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus mengembalikan seluruh hidup kita. Biarkanlah Roh Kudus mengendalikan seluruh hidup kita. Maka Roh Kudus akan menuntun kita kemana Roh Tuhan mau hidup kita. Jangan kita mengandalkan kemampuan kita. Jangan kita mengandalkan pikiran kita. Kemampuan kita terbatas, tapi kemampuan Roh Kudus tidak terbatas. Inilah yang menjadi kita mau turutin, kita mau tunduk kepada apa yang Roh Kudus katakan dalam hidup kita, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, inilah yang menjadi pesan firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau katakan, mau saya sampaikan. Biarkan Roh Kudus mengambil alih seluruh hidup kita. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan, saya percaya di hari kelima rally doa ini kita semakin diurapi, kita semakin antusias untuk bersinergi dengan Roh Kudus itu sendiri. Puji Tuhan, haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Yang ada di rumah, Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda, boleh saudara berlutut, ambil posisi yang paling nyaman untuk saudara. Kita bersama-sama menyembah Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ketika saudara membiarkan Roh Kudus mengendalikan hidup saudara, ketika saudara membiarkan Roh Kudus mengambil alih hidup saudara, saudara dan saya akan dimampukan untuk merenungkan firman Allah dan melakukannya. Kita akan menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari buka hatimu biar Roh Kudus bekerja, mengambil alih hidupmu, dan jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Renungkan firman Allah, lakukan firman Allah. Itulah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kuasa Roh Kudus. Lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku dengar firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Lagi ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya,
dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Sebab Engkau pribadi, Allah itu sendiri. Roh Kudus, ambil alih hidup kami. Roh Kudus, pimpin kami. Roh Kudus, bawa kami kepada apa yang Kau mau. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau ajaib, Kau ajaib. Kau besar, Kau mulia. Yesus. Saudara yang di rumah menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, buka hati saudara. Terima kuasa Roh Kudus itu. Terima kuasanya yang memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, Kau besar. Yesus, Kau pembaptis dengan Roh Kudus. Yesus, penuhi kami dengan Roh-Mu lagi dan lagi dan lebih lagi. Haleluya. Ajaib Engkau Roh Kudus. Kami terima kuasa-Mu. Kami terima perbuatan-Mu yang ajaib. Kami beri diri kami untuk dikuasai dan dikendalikan oleh Roh-Mu. Ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Mari semua buka hati. Mari semua buka hatimu, biar hidupmu dikendalikan oleh Roh Kudus yang ajaib. Oh, seluruh hidup ambil alih Tuhan di altar-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lagi ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih hidup kami Roh Kudus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Menjadi altar-Mu, di altar-Mu. Lagi di altar-Mu, di altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Mari saudara kita bersiap untuk berdiri di hadapan Tuhan, menjadi pensyafaat di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa syafaat. Nanti pokok doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Arnesi. Saya persilahkan pendoa syafaat. Baik, malam hari ini kita akan berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sungguh mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan melingkupi bangsa ini Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa Tuhan yang rindu untuk senantiasa Tuhan berada di dekat-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini boleh terus mengalami pemulihan yang terjadi
Dan kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi Tuhan, Bapak Amin Ma'ruf Tuhan, beserta jajarannya, para kabinet Tuhan, aparatur pemerintah negara lainnya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang terus mengendalikan bangsa ini sehingga pemulihan boleh terjadi. Juga Tuhan, terus kami berdoa untuk keutuhan NKRI ini Tuhan, supaya Tuhan menaungi bangsa kami ini Tuhan, lewat aparatur pemerintah negara kami Tuhan, TNI, Angkatan Laut Udara Tuhan, Polri, semuanya itu Tuhan memegang kendali atas keamanan bangsa ini. Tuhan yang terus menyertai Tuhan, sehingga bangsa ini boleh aman dan kami boleh ada di tengah-tengahnya Tuhan. Secara khusus saat ini juga Tuhan, bagi usaha-usaha pemerintah kami Tuhan dalam menangani pandemi ini Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah itu mengalami pemulihan yang boleh terjadi Tuhan, sehingga kami berdoa terus untuk usaha-usaha yang saat ini sedang dilakukan, para dokter, perawat bidan, semua tenaga medis Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bangsa ini makin lama makin dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa negara kami juga Tuhan yang saat ini yang belum mengalami pemberitaan firman-Mu Tuhan. Kau nyatakan di sana Tuhan, kuasa-Mu ada bersama mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan gereja yang ada saat ini sebagai wadah pemulihan bagi umat-Mu Tuhan. Biarlah gereja boleh berdampak untuk menjadi berkat bagi sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapak untuk para pimpinan gereja-gereja Tuhan, mereka boleh bersatu hati dan Tuhan senantiasa ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, sertai semua Tuhan, para pelayan, juga hamba-hamba Tuhan dalam mereka mengalami aniaya Tuhan, yang Kau memberkati, beri kekuatan Tuhan. Seluruh pengerja-pengerja dimanapun mereka berada Tuhan, yang selalu campur tangan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini juga Tuhan, seluruhnya kami menyerahkan bagi gereja kami Pentakosta Antapani bersama pucuk pimpinan daerah-daerah Tuhan, bahkan sekjen dimanapun Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang boleh Tuhan pertaruhkan untuk setiap pimpinan mereka. Tuhan yang memakai mereka lebih heran lagi Tuhan, sehingga terjadi satu kesatuan hati untuk senantiasa menyebarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan juga gereja Pentakosta Antapani Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan Tuhan semua pelayan-pelayan. Berikan kami satu kesatuan hati Tuhan, sehingga kami boleh tetap menjalankan apa yang menjadi amanat agung Tuhan Yesus, gereja Pentakosta Antapani ini Tuhan. Kami percaya pemulihan boleh terus terjadi, ada banyak jiwa-jiwa yang dibenangkan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seluruh bagian bidang-bidang pelayanan. Engkau yang terus menaruhkan kami kerinduan untuk melayani lebih lagi Tuhan. Seluruh aktivitas semuanya Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan sudah taruhkan di pelayanan gereja kami ini, itulah boleh berdampak juga Tuhan. Kami percaya juga baptisan air dalam bulan Mei ini Tuhan, Kau siapkan setiap jiwa-jiwa Tuhan, supaya mereka boleh mengambil bagian, bahkan mereka boleh dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga hidup mereka boleh diperbarui. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya untuk ibadah hari Pentakosta juga Tuhan, tanggal 23 Mei ini Bapa, Engkau yang terus Tuhan menolong kami, menyatukan hati kami, sehingga kerinduan kami untuk terus beribadah bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh aktivitas, bahkan kerinduan kami malam hari ini, doa-doa kami yang tidak sempurna Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kami berdoa, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa ke dalam kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Gembala. Mari saudara angkat kedua tangan kita melebihi kepala dan kita terima berkat. Diberkatilah pribadimu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, apa yang diperbuat oleh engkau, semuanya mempermuliakan Tuhan. Anak-anak muda diberkatilah sekolah, kuliahmu, karirmu, pekerjaanmu, masa depanmu gemilang bersama dengan Tuhan. Bahkan seluruh proses kehidupan kita diberkati Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kasih karunia dari Allah Anak, anugerah dari Allah Bapa, tuntunan persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai saudara, menyertai kita mulai dari malam ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah selesai di ibadah reli doa 10 malam hari yang kelima. Dan kita akan berjumpa lagi besok. Jangan lupa saudara, di jam yang sama besok jam 7 kita akan masuk ke ibadah reli doa 10 malam hari yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap semangat, tetap ada dalam pimpinan Roh Kudus. Amin.